Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah program linear Ibu Anastiani MPD, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Resaldia Putri dengan NIM 2331411009, Nyi Ageng Arum dengan NIM 2331421002, Widiawati dengan NIM 2331411005, dan Sandra Handayani dengan NIM 2231421001. Adapun keterkaitan ayat suci Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 27 dengan artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ungkapan serupa ini bisa dipergunakan oleh orang-orang Arab, orang yang membiasakan diri mengikuti peraturan suatu kaum atau mengikuti jejak langkahnya. Disebut saudara kaum itu jadi orang-orang yang memboroskan hartanya, berarti orang-orang yang mengikuti langkah setan. Sedangkan yang dimaksud pemboros dalam ayat ini ialah orang-orang yang menghambur-hamburkan harta bendanya dalam perbuatan maksiat yang tentunya di luar perintah Allah. Orang-orang yang serupa inilah yang disebut kawan-kawan setan. Di dunia mereka tergoda oleh setan dan di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di sini ada pengertian, kekurangan dan kelebihan, tujuan metode Loskos, langkah-langkah, cara pengerjaan, contoh soal, latihan soal, dan kesimpulan. Adapun pendahuluan latar belakang, metode transportasi dikemukakan pertama kali oleh F.L. Hitchcock pada tahun 1941. Ia menyajikan dalam suatu tadi mengenai the distribution of a product from several sources to numerous localities. Metode inilah yang pertama-tama digunakan dalam memecahkan persoalan transportasi, yang kemudian disusul oleh T.C. Koopmans yang pada tahun 1947 menerbitkan buku tentang sistem transportasi dengan judul Optimum Utilization of the Transportation System. Metode transportasi digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber, menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ada beberapa metode untuk mencari solusi layak dari awal, yaitu Northwest Corner, Loskos, dan aproksimasi Vogel. Sedangkan metode menyusun optimal ada dua, yaitu stepping stone dan modified distribution. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya dari satu sumber ke suatu tempat tujuan yang berbeda-beda. Persediaan atau penawaran, supply maksimum pada sumber permintaan, demand minimum untuk setiap tujuan. Distribusi ini dilakukan sedemikian rupa sehingga permintaan dari beberapa tempat dapat dipenuhi dari beberapa sumber yang masing-masing dapat memiliki permintaan atau kapasitas yang berbeda. Alokasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan biaya pengangkutan yang bervariasi karena jarak dan kondisi antar lokasi yang berbeda-beda. Dengan menggunakan metode transportasi dapat diperoleh suatu alokasi distribusi barang yang dapat meminimalkan total biaya transportasi. Metode transportasi. Model transportasi adalah sebuah rencana transportasi mencari cara termurah untuk mengirimkan barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Model transportasi merupakan salah satu kasus khusus dalam persoalan program linear. Model transportasi pada dasarnya merupakan sebuah program linear yang dapat dipecahkan oleh metode simplex yang biasa, tetapi strukturnya yang khusus memungkinkan pengembangan sebuah prosedur pemecahan yang disebut teknik transportasi yang lebih efisien dalam perhitungan. Persoalan transportasi membahas masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari
sejumlah sumber atau supply kepada sejumlah tujuan dengan tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi. Data dalam model ini mencakup 1. Tingkat penawaran di setiap sumber dan jumlah permintaan di setiap tujuan. 2. Biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Karena hanya terdapat satu barang, sebuah tujuan dapat menerima permintaannya dari satu sumber atau lebih. Selanjutnya, metode last cost. Last cost analysis adalah suatu analisa untuk memperoleh durasi proyek yang optimal, yaitu durasi dengan biaya total proyek yang minimal. Pada analisis ini, bila durasi proyek dipersingkat, biasanya direct cost akan naik dan indirect cost akan turun menurut Trender dan Heiser. Metode lost cost adalah metode yang membuat alokasi berdasarkan kepada biaya yang terendah. Metode ini merupakan sebuah pendekatan yang sederhana yang menggunakan langkah-langkah berikut. 1. Identifikasi sel dengan biaya yang paling rendah, pilih salah satu jika terdapat biaya yang sama. 2. Alokasikan unit sebanyak mungkin untuk sel tersebut tanpa melebihi pasokan atau permintaan. Kemudian coret kolom atau baris itu atau keduanya yang sudah penuh terisi. 3. Dapatkan sel dengan biaya yang paling rendah dari sisi sel yang belum dicoret. Keterkaitan ayat suci Al-Quran dengan metode last cost. Dan kekurangan metode last cost. Kelebihannya itu dalam menggunakan metode last cost yaitu mendahulukan mencari dan memahami yang biaya terkecil, sehingga metode ini lebih efisien dan mudah dipahami dibandingkan metode NWC. Kekurangannya adalah ada kemungkinan diperolehnya solusi dengan biaya yang ekstra mahal. Pada metode last cost terletak pada penentuan alokasi produk ke dalam sel atau kotak yang memiliki biaya terendah, di mana biaya tersebut mempunyai lebih dari satu kotak. Langkah-langkah metode last cost: bentuk tabel transportasi dengan memasukkan data yang diperoleh dari persoalan yang ada, seperti pada pengisian kotak-kotak kecil dengan biaya transport dan total komoditas, kebutuhan, dan persediaan. Yang pertama, pilih biaya atau terkecil. Pada kotak-kotak kecil dari kotak tabel transportasi, bila terdapat kesamaan pada nilai kotak kecil, maka pilih total komoditas terbanyak atau kebutuhan dan persediaan dengan memperhatikan kondisi muatan, komoditas, transport yang seimbang. Yang kedua, setelah biaya atau nilai terkecil pada kotak kecil, tabel transportasi dipilih, maka isi nilai komoditas atau kebutuhan dengan pada kotak transport yang di dalamnya terdapat kotak kecil tersebut. Yang ketiga, bila kotak transport sudah terisi dengan komoditas atau kebutuhan, maka kemudian dilakukan pencoretan baris atau kolom yang melalui kotak tabel transport pada langkah ke-C. Kembali pada langkah ke-B dengan memilih biaya atau nilai terkecil pada kotak-kotak transport yang tersisa. Prosedur ini selesai bila hanya ada satu baris atau kolom yang tersisa. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan cara menyelesaikan soal tersebut. Seperti biasa, untuk mengerjakan soal tersebut, kita harus membuat tabel transportasi terlebih dahulu. Untuk membuat tabel transportasi ini, ada 3 aturan penyusunan pada tabel transportasi tersebut. Yang pertama, jumlah kebutuhan tiap-tiap gudang diletakkan pada baris terakhir. Yang kedua, kapasitas setiap pabrik pada kolom terakhir. Yang ketiga, biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil. Lanjut ke tahap pertama. Dimulai dengan memilih alokasi atau sel yang memiliki biaya pengiriman, atau bisa disebut biaya transportasi yang paling rendah. Apabila diperhatikan dari tabel tersebut, sel yang memiliki biaya terkecil adalah sel C12 dengan biaya 5 ton. Maka, alokasi pertama dimulai pada sel tersebut, di mana gudang yang harus dipenuhi kebutuhannya adalah gudang B dan sumber pengirimannya dari pabrik 1. Kemudian pada sel tersebut diisi persediaan yang paling kecil. Lalu bandingkan kapasitas pabrik dengan kebutuhan gudangnya sehingga 90 lebih kecil dari 110, yaitu 90 ton. Lanjut ke tahap kedua.
Karena kapasitas pabrik 1 sudah terpenuhi, maka baris pertama tidak diikuti lagi dalam pemilihannya. Selanjutnya, kita cari biaya paling rendah dari kolom ke-6. Biaya terendah berikutnya adalah C23 atau sel C32 dengan biaya sama-sama 10. Karena biayanya yang sama, maka dapat dipilih salah satunya dari keduanya. Misalkan kita pilih C32, artinya gedung yang akan dipenuhi kebutuhannya adalah gedung B. Sebelumnya baru dikirim 90 ton, jadi kurang 20 ton lagi dengan kapasitas pabrik 3. Sehingga alokasi berikutnya adalah 20 ton. Lanjut ke tahap ketiga. Selanjutnya, dipilih sel dengan biaya terendah berikutnya di mana baris 1 dan kolom 2 sudah terpenuhi jika tidak dilibatkan lagi. Sel terpilih dengan biaya terendah adalah sel C23, memenuhi kebutuhan gedung C dengan kapasitas pabrik H. Yang diberikan di sel C23 tersebut adalah 40 ton. Selanjutnya, karena tinggal kolom 1 yang bisa dibandingkan, itu pun hanya kolom 1 baris 2 dan 3. Maka, sel dengan biaya terendah selanjutnya adalah sel C21 atau kebutuhan gudang A dengan kapasitas pabrik H dengan biaya 15. Dan alokasi yang diberikan untuk sel tersebut adalah 20 ton. Sisa kapasitas pabrik H yaitu 60 dikurangi 40 ton. Selanjutnya, sel terakhir yang dialokasikan adalah sel C31, yaitu kekurangan kebutuhan gedung A, dengan sisa kapasitas pabrik P sebanyak 30 ton. Maka harga yang diperoleh adalah 90 dikali 5, ditambah 40 dikali 10, ditambah 20 dikali 10, ditambah 20 dikali 5, dan ditambah 30 dikali 25. Sama dengan 450 ditambah 400, ditambah 200, ditambah 300, dan ditambah 750. Setelah semua ditambahkan, hasil akhirnya adalah 2100. Sehingga dapat disimpulkan untuk mendapatkan hasil biaya minimum, maka pabrik W harus mengirim 90 ton ke gedung B. Pabrik H mengirim 40 ton ke gedung C. Pabrik P mengirim 20 ton ke gedung B. Pabrik H mengirim 20 ton ke gedung A. Dan yang terakhir, pabrik P mengirim 30 ton ke gedung A dengan jumlah biaya transportasi sebesar 2.100.000. Untuk cara penyelesaian soal hanya seperti itu. Dan di sini kelompok kami menyediakan 2 soal metode Liaskos yang bisa dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa semua. Mungkin sekian dari saya, lanjut oleh moderator. Adapun kesimpulan dari metode Liaskos ini yaitu distribusi berkaitan erat dengan kegiatan transportasi yang memadai. Permasalahan distribusi barang merupakan aspek yang harus diperhatikan karena permasalahan tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap biaya dan tingkat pelayanan kepada konsumen. Maka diperlukan cara untuk mengatasi suatu pendistribusian barang dengan menggunakan metode transportasi. Sehingga meminimalisasi biaya distribusi total, metode Liaskos dapat dijadikan sebagai salah satu solusi teknik, solusi dalam transportasi sehingga pendistribusian barang dilakukan seefektif mungkin dengan biaya yang minimum. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.